Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Mebi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan 10 formula yang wajib kita ketahui dalam menggunakan Excel. Nah, di sini saya sudah menyediakan tabel ATK dan 10 formula yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama ini ada sum, itu untuk penjumlahan. Nah, cara menggunakannya seperti ini, sama dengan ketik sum. Nah, sini juga kita bisa tekan tab atau juga bisa kita tekan klik 2 kali ya. Nah, di sintaknya minta number. Misalkan kita ingin menjumlahkan seluruh stok barang. Nah, tinggal kita klik di sini lalu seret sampai bawah. Tutup kurung, enter. Nah, ini jadi 70 ya. Total semua stok barang ada 70. Lalu yang kedua ada produk. Produk ini untuk perkalian. Cara penggunanya seperti ini. Nah, saya tekan tab. Lalu dia minta number nih. Misalkan untuk yang pensil ini, jadi saya klik di sini saat untuk sel D3 dikali. Jadi titik koma itu dia nanti bacanya untuk kali. Jadi D3 dikali dengan harga satuannya ya. Tutup kurung, enter. Nah, itu untuk cara penggunaan produk atau perkalian. Jadi di sini D3 dikali dengan E3. Stok barang dikali dengan harga satuan. Nah, seperti itu cara membacanya. Lalu yang ketiga adalah average. Average ini untuk rata-rata. Jadi sama dengan oke, saya tekan tab, lalu dia juga minta nih number. Misalkan kita ingin mengetahui harga rata-rata di toko ini. Nah, tinggal kita tarik aja nih. Tarik seperti ini. Tutup kurung, enter. Nah, harga rata-rata di toko ini ada 1417. Nah, itu untuk harga rata-rata. Oke, selanjutnya itu ada count. Nah, formula count ini count, saya tekan tab, lalu dia minta value nih. Nah, menghitung data angka. Jadi jika kita ingin menghitung isi sel berupa angka, itu kita bisa menggunakan formula count. Contoh seperti ini. Saya blok di sini. Oke, tutup kurung, enter. Nah, sini ada 6, artinya ada 6 sel yang berisi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6. Nah, itu untuk menghitung data yang berupa angka di sebuah sel. Lalu kita bisa menggunakan count A. Nah, count A ini untuk menghitung data kata. Jadi dia yang tadi itu angka, nah ini berupa kata. Misalkan saya klik sini ya, seret. Nah, artinya di dalam range ini tadi, nah di dalam range C3 sampai C8 itu ada 6 sel yang berisi sebuah kata atau kalimat. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menghitung misalkan ini count A. Nah, saya blok nih. Ada berapa sih formula? Sorry, bukan yang ini. Nah, sini. Ada berapa sih formula yang akan kita pelajari hari ini? Misalkan ya. Saya blok yang itu. Oh, ternyata ada 10 nih formula yang sudah saya list yang akan kita pelajari. Nah, seperti itu untuk cara penggunaan count dan count A. Lalu selanjutnya itu ada max. Nah, max ini berguna untuk jika kita ingin mencari nilai tertinggi dalam sebuah data. Contohnya seperti ini, misalkan nah di sintaknya ini dia minta number. Saya blok aja nih ya untuk harga satuan. Berapa sih harga
satuan tertinggi di toko ini atau yang termahal gitu. Enter. Nah, nilai yang tertingginya atau harga yang tertinggi ada 2.500. Nah, ini 2.500 untuk harga sebuah pena. Lalu jika kita ingin menentukan nilai terendah, kita gunakan min, kebalikan dari max tadi, min. Nah, misalkan kita ingin melihat harga satuan yang paling rendah nih, kita blok lagi harga satuan, kurung, enter. Nah, di sini ada 500 ya, 500 harga yang paling rendah dari daftar ATK yang ada di toko ini. Oke, selanjutnya if. Nah, if ini fungsinya fungsi logika. Contohnya seperti ini, sama dengan if. Oke. Nah, di sintaknya bisa kita lihat, sini ada logical test. Nah, logical test ini kita pilih misalkan ya, misalkan di sini saya pilih yang stok barang D3, terus saya buat kurang dari 10, lalu titik koma ya, untuk ke sintaks selanjutnya titik koma, atau koma bisa jadi koma di settingan laptop atau PC teman-teman. Nah, di sini dia minta value if true. Value if true artinya nilai jika dia benar. Nah, jika nilainya benar, jadi benar kurang dari 10, maka misalkan saya ingin buat restock misalkan ya, misalkan restock. Oke, sudah. Titik koma untuk ke sintaks selanjutnya, itu perintah selanjutnya value if false. Jadi jika lebih dari 10 atau salah lah, jika salah tidak kurang dari 10, maka saya buat aman ya, aman. Nah, nanti saya jelaskan gimana cara bacanya. Enter. Nah, di sini aman. Oke, kita coba lihat. Jadi fungsinya itu if jika D3 ini artinya stok barang untuk pensil kurang dari 10, maka jika dia kurang dari 10 ya, jika kurang dari 10 maka dia akan muncul tulisan restock atau untuk di stok ulang gitu. Nah, jika dia bukan kurang dari 10, maka hasilnya aman. Tulisannya aman muncul. Nah, seperti itu. Oke, saya coba di sini ya untuk lebih jelas. Sama dengan if logical testnya ini D3 kurang dari 10 ya. Lalu titik koma. Nah, jika value if true, oke, restock. Nah, kenapa ini? Jadi jika kita ingin menulis sebuah kata atau kalimat di dalam formula Excel, itu harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2 seperti ini. Restock, oke, petik 2, lalu titik koma. Nah, value if false-nya kita buat aman. Oke, enter. Nah, ini bisa saya tarik ya, saya tarik. Nah, jadi di sini ada muncul restock 2. Kenapa muncul restock 2? Karena di sini ada pena dan penghapus yang stok barangnya kurang dari 10. Jadi di sini keluarlah tulisan restock sesuai dengan formula yang kita input tadi. Nah, karena yang 4 ini lebih dari 10 atau sama dengan 10, maka dia keluarlah tulisan tulisan aman. Nah, seperti itu. Nah, untuk menggunakan formula if. Oke, selanjutnya itu ada sum if. Nah, sum if ini jika kita ingin menjumlahkan ya, ingin menjumlahkan sebuah kriteria, misal seperti sum if. Oke,
range. Nah, di sintangnya dia minta range nih. Range-nya kita blok yang C. Oke. Lalu titik koma. Kriteria. Nah, dia minta kriteria nih. Kriterianya misalkan saya buat pena. Oke, tanda petik 2. Tutup kurung, lalu dia minta sum range-nya nih. Sum range-nya ini kita blok yang stok barang. Tutup kurung, enter. Nah, ada 20. Jadi di sini kita ingin mencari nih berapa sih stok barang untuk pena dari semua tabelnya. Itu ternyata ada 20 nih. Ini pena ya, jadi 12 tambah 8. Nah, 20. Misalkan saya ubah ya. Ini saya ubah jadi penghapus. Nah, ada 22 nih penghapus. 17 tambah 5. Nah, jadi ada trik untuk membuat sum if ini. Nah, ini kan kita juga cukup repot ya. Kita juga cukup repot untuk mengedit satu-satu penghapus, pena atau penggaris. Nah, kita buat di sini sel bantuan. Misalkan pena ya. Saya ketik pena. Oke, jadi di sini saya hapus. Ini ya. Saya pilih yang sel A10. Oke. Nah, jadi kita tinggal edit di sini aja. Penggaris. Nah, jadinya 18 karena dia sudah mengacu kepada sel A10. Jadi yang tertulis di sel A10 ini nanti akan dia hitung. Penggaris misalkan. Oke, ada 18. Pensil. Nah, ada 10 seperti itu. Oke, yang terakhir, formula yang terakhir itu ada count if. Count if ini untuk menghitung ya, untuk menghitung penggunaannya seperti ini. Count if. Oke, range-nya kita pilih yang kolom C, titik koma. Nah, kriteria, dia minta kriteria nih, misalkan seperti ini tadi. Penghapus. Oke, tutup kurung, enter. Nah, di sini ada kita mencari penghapus ya, mencari penghapus. Nah, ternyata di dalam kolom C ini penghapus itu ada 2. Nah, misalkan kita ubah lagi nih, kita delete mengacu kepada sel A10. Oke, jadi misalkan pena. Nah, nanti akan otomatis berubah. Pena di sini ada 2 ya, ada 2 pena. Terus jumlahnya ada 20. Nah, seperti itu cara menggunakan formula dari 10 formula yang saya jelaskan kali ini. Terima kasih teman-teman, videonya sampai di sini saja. Jika teman-teman merasa bermanfaat, silakan di-share dan sampai ketemu di video selanjutnya.